Hai Bro Ensis, jumpa lagi dengan kita. Kali ini kita akan kupas sejarah kota pahlawan, kota para pejuang, kota Surabaya. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kami lebih bersemangat. Kota Surabaya adalah ibu kota dari Provinsi Jawa Timur, Bro Ensis, sekaligus kota metropolitan terbesar di Jawa Timur. Bahkan Surabaya juga merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota Surabaya terletak 800 km sebelah timur Jakarta atau 435 km sebelah barat Laut Denpasar, Bali. Surabaya terletak di pantai utara Laut Jawa bagian timur dan berhadapan dengan Selat Madura, Bro Ensis. Surabaya memiliki luas sekitar 326,81 km persegi dan pada tahun 2019 Surabaya berpenduduk 3.158.943 jiwa. Kata Surabaya sering diartikan secara filosofi sebagai lambang perjuangan antara darat dan air. Selain itu, dari kata Surabaya juga muncul mitos pertempuran antara ikan hiu dan buaya yang menimbulkan dugaan bahwa terbentuknya nama Surabaya muncul setelah terjadinya pertempuran tersebut. Namun bukti sejarah mengatakan bahwa Surabaya ada sebelum zaman kolonial seperti yang tercatat dalam Prasasti Trowulan I berangka 1358 Masehi. Dalam prasasti tersebut terungkap bahwa Surabaya masih berupa desa di tepi Sungai Berantas. Surabaya juga tercatat dalam Kakawi Negara Kartagama yang ditulis Empu Prapanca yang bercerita tentang perjalanan pesiar Raja Hayam Wuruk pada tahun 1365 Masehi, Bro Ensis. Walau bukti tertua mencantumkan nama Surabaya berangkat tahun 1358 Masehi dan 1365 Masehi, para ahli menduga bahwa wilayah Surabaya sudah ada sebelum tahun tersebut. Menurut pendapat budayawan Surabaya berkebangsaan Jerman von Weber, wilayah Surabaya didirikan tahun 1275 oleh Raden Kartanegara, Bro Ensis. Surabaya pada era prakolonial dahulu merupakan gerbang utama untuk memasuki ibu kota Kerajaan Majapahit dari arah laut, yakni di Muara Kalimas. Hari jadi kota Surabaya ditetapkan tanggal 31 Mei 1293 Masehi, Bro Ensis. Yang sebenarnya hari itu hari kemenangan pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Raden Wijaya terhadap serangan pasukan Mongol. Pasukan Mongol yang datang dari arah laut digambarkan sebagai Sura, dan pasukan Raden Wijaya yang datang dari darat digambarkan Baya. Maka hari kemenangan itu diperingati sebagai hari jadi kota Surabaya. Pada abad ke-15, Bro Ensis, Islam mulai menyebar dengan pesat di daerah Surabaya dan Surabaya menjadi bagian dari Kerajaan Demak. Menyusul runtuhnya Kerajaan Demak, Surabaya menjadi sasaran penaklukan Kesultanan Mataram, Bro Ensis. Hingga Surabaya pun berkali-kali diserang Kesultanan Mataram, Bro Ensis. Pada tahun 1598 diserang di bawah pimpinan Panembahan Senopati. Namun Panembahan Senopati belum dapat menaklukkan Surabaya. Pada tahun 1610 diserang besar-besaran kembali oleh Sidang Engkrapyak, namun Surabaya belum bisa dikalahkan. Namun akhirnya Surabaya takluk secara terpaksa, Bro Ensis, setelah Sultan Agung memblokade Sungai Berantas. Pada tahun 1675 Masehi, Surabaya jatuh di tangan Trunojoyo dari Madura dan akhirnya 2 tahun kemudian ditembak kembali oleh VOC. Dalam perjanjian antara Paku Buwono dan VOC pada tahun 1510 pada tanggal 11 November 1743, Surabaya diserahkan penguasaannya kepada VOC di gedung pusat pemerintahan Keresidenan Surabaya yang berada di Mulut sebelah barat Jembatan Merah.
Hingga tahun 1900-an, pusat kota Surabaya hanya berkisaran di sekitar Jembatan Merah. Lanjut Surabaya di era kolonial, pada masa Hindia Belanda, Surabaya berstatus sebagai ibu kota kepresidenan. Wilayah Surabaya mencakup daerah Kabupaten Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, dan Jombang. Dan pada tahun 1926, Surabaya ditetapkan sebagai ibu kota provinsi Jawa Timur. Sejak masa itu, Surabaya berkembang menjadi kota modern terbesar kedua di Hindia Belanda setelah Batavia, Prancis. Pada tahun 1905, Surabaya mendapat status kota madya, Prancis. Pada tahun 1910, fasilitas pelabuhan modern dibangun di Surabaya yang kini dikenal sebagai Pelabuhan Tanjung Perak, Prancis. Hingga tahun 1920-an, kota Surabaya terus bertumbuh permukiman baru seperti daerah Darmo, Gubeng, Sawahan, dan Ketabang. Pada tanggal 3 Februari 1942, Jepang menjatuhkan bom di Surabaya. Hingga berakhirlah penguasaan VOC terhadap Surabaya pada bulan Maret 1942, Prancis. Dan pada tanggal 17 Mei 1944, Surabaya menjadi rebutan kembali antara Jepang dengan tentara sekutu Prancis. Setelah Perang Dunia II usai, pada tanggal 25 Oktober 1945, 6.000 pasukan Inggris Hindia, yaitu Brigade 49 Divisi 23 yang dipimpin Brigadir Jenderal Malabi, mendarat di Surabaya dengan perintah utama melucuti senjata tentara Jepang dan tentara Indonesia beserta milisi Indonesia, Prancis. Mereka juga mengurus bekas tawanan perang, memulangkan tentara-tentara Jepang, dan memaksa pasukan Jepang menyerahkan senjata mereka. Akan tetapi, tentara dan milisi Indonesia yang berjumlah kurang lebih 20.000 orang menolak untuk menyerahkan senjatanya. Pada tanggal 26 Oktober 1945 tercapai persetujuan antara Gubernur Jawa Timur Soeharjo dengan Brigadir Jenderal Malabi bahwa pasukan Indonesia dan milisinya tidak harus menyerahkan senjata mereka. Namun persetujuan tersebut disalahartikan oleh pasukan Inggris yang berada di Jakarta yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Philip. Dan pada tanggal 26 Oktober 1945 pukul 11 waktu Indonesia Barat, pesawat Dakota Angkatan Udara Inggris dari Jakarta menjatuhkan selebaran di Surabaya yang memerintahkan semua tentara dan milisi Indonesia untuk menyerahkan senjatanya. Dan seketika para pemimpin tentara dan milisi Indonesia menjadi marah, Prancis. Mereka menganggap Brigadir Jenderal Malabi tidak menepati perjanjian yang ditandatangani 1 hari sebelumnya. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 1945, pasukan Indonesia dan milisi Indonesia menggempur pasukan Inggris yang berada di Surabaya. Untuk menghindari kekalahan di Surabaya, Brigadir Jenderal Malabi meminta agar Presiden Soekarno dan Panglima Pasukan Inggris Divisi 23 Mayor Jenderal Douglas pergi ke Surabaya untuk menegosiasi agar terjadi perdamaian. Pada tanggal 29 Oktober 1945, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan Menteri Penerangan Amir Syafruddin bersama Majen Douglas pergi ke Surabaya untuk berunding. Pada sore hari, tepatnya tanggal 30 Oktober 1945, Brigadir Jenderal Malabi berkeliling ke berbagai pos-pos pasukan Inggris di Surabaya untuk memberitahukan soal hasil perundingan tersebut, Prancis. Saat mendekati pos pasukan Inggris di Gedung Internasional, mobil Brigadir Jenderal Malabi dikepung oleh milisi Indonesia yang sebelumnya telah mengepung Gedung Internasional. Karena mengira akan diserang oleh milisi Indonesia, pasukan Inggris Kompide yang dipimpin oleh Mayor Venu melepaskan tembakan ke atas untuk membubarkan para milisi Indonesia. Namun milisi Indonesia mengira diserang oleh pasukan Inggris dari dalam Gedung Internasional dan seketika mereka membalas tembakan tersebut.
Kemudian Kapten Smith melemparkan granat ke arah milisi Indonesia, tetapi meleset dan jatuh di mobil Brigadir Jenderal Malabi hingga mengakibatkan Brigadir Jenderal Malabi dan sopirnya tewas. Laporan awal yang diberitakan pasukan Inggris di Surabaya ke markas besar pasukan Inggris di Jakarta menyebutkan Brigadir Jenderal Malabi tewas ditembak oleh milisi Indonesia. Mendengar berita tersebut, Letnan Jenderal Pirip marah besar dan mengerahkan 24.000 pasukan tambahan untuk menguasai Surabaya, Bro and Sis. Lalu pada tanggal 9 November 1945, Inggris menyebarkan ultimatum agar semua senjata tentara Indonesia dan milisi segera diserahkan ke tentara Inggris. Akan tetapi ultimatum itu tidak diindahkan. Dan terjadilah peristiwa yang kini dikenal peristiwa 10 November 1945 sekaligus menjadi Hari Pahlawan Indonesia, Bro and Sis. Pada saat itu Inggris mulai mengebom Surabaya dan perang sengit itu berlangsung terus-menerus selama 10 hari. Hingga 2 pesawat Inggris ditembak jatuh pasukan Surabaya dan salah satu penumpang Brigadir Jenderal Robert hingga meninggal dunia, Bro and Sis. Pada tanggal 20 November, Inggris berhasil menguasai Surabaya dengan korban ribuan prajuritnya tewas. Akan tetapi dari pihak Surabaya 20.000 tewas, terdiri dari tentara, milisi, dan penduduk Surabaya, Bro and Sis, dan mengakibatkan kota Surabaya hancur lebur. Pertempuran ini merupakan pertempuran paling berdarah yang dialami pasukan Inggris pada dekade 1940-an, Bro and Sis. Namun pertempuran ini menunjukkan kesungguhan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengusir para penjajah. Karena sengitnya pertempuran dan besarnya korban jiwa setelah pertempuran, pasukan Inggris di Indonesia mulai dikurangi secara bertahap. Peristiwa pertempuran yang dimulai tanggal 10 November ini dikenang bangsa Indonesia sebagai Hari Pahlawan, Bro and Sis. Kota yang dahulunya hanya sepanjang kurang dari 13 km di akhir tahun 1980-an mulai berubah total. Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang pesat memaksa Surabaya untuk berkembang ke arah timur dan barat seperti yang terjadi sekarang. Surabaya telah berkembang jauh dari kota yang relatif kecil dan kumuh di akhir abad ke-19 menjadi kota metropolitan di abad ke-20. Dan pada kurun abad ke-21, Surabaya menjadi salah satu kota metropolitan dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara. Kota yang pada kurun abad ke-20 dan awal abad ke-21 dipandang panas dan kumuh kini berhasil berubah menjadi salah satu kota metropolitan yang paling tertata di Indonesia dengan kualitas udara yang bersih. All the people, you're the one and only, you know. Want to be with you, call my name, love. Ooh.